Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Widastari dari kelas 644B01 dengan NIM 641904119 Universitas Bira Sarana Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan serta memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional tentang operasi produksi dan produktivitas atau strategi operasi produksi. Strategi operasi. Strategi operasi adalah suatu visi fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Visi dalam hal ini harus diintegrasikan dengan strategi bisnis serta seringkali direfleksikan pada perencanaan formal. Dalam strategi operasional terdapat visi, misi, strategi, serta taktik. Visi adalah tujuan, masa depan, cita-cita, dan hal yang ingin dilakukan. Misi adalah langkah, bentuk, atau cara serta bagaimana untuk mewujudkannya. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Dan yang terakhir adalah taktik, adalah tahap-tahap atau langkah-langkah tertentu yang dipakai untuk melaksanakan strategi. Slide selanjutnya ada tahapan-tahapan strategi. Pertama, ada perumusan strategi, merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategi, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, ada pelaksanaan strategi, adalah penggunaan sarana manajerial dan organisasional untuk mengarahkan berbagai sumber daya agar dapat mencapai tujuan strategi. Dan yang ketiga ada evaluasi strategi, adalah cara pelaku untuk melihat dan membandingkan apakah pencapaian yang diperoleh sesuai dengan strategi atau tidak. Slide selanjutnya ada jenis-jenis strategi. Pertama ada strategi integrasi, merupakan strategi yang dilakukan agar dapat mendapatkan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok, dan para pesaing baik melalui merger, akuisisi, atau membuat perusahaan sendiri. Kedua ada strategi insentif, merupakan strategi yang membutuhkan upaya intensif untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan di antara pesaing. Selanjutnya ada strategi diversifikasi, adalah bagaimana perusahaan melakukan membagi produknya, apakah dengan produk atau usaha yang berhubungan atau sama sekali berbeda. Dan yang terakhir ada strategi defensif, adalah strategi pengurangan kemungkinan beralihnya pelanggan ke pihak lain dengan langkah memperbaiki produk dan melindungi pangsa pasar dari para pesaing. Strategi ini dibagi lagi menjadi strategi pembentukan rintangan, pengalihan, dan strategi kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada manfaat strategi bagi perusahaan. Pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Keempat, strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa datang. Kelima, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Keenam, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurang. Dan yang terakhir meningkatkan daya tuju perusahaan, daya saing perusahaan. Selanjutnya ada strategi dalam operasi. Pertama, rancangan produk. Kedua, rancangan kualitas produk. Ketiga, rancangan pengolahan. Keempat, penentuan lokasi kegiatan. Kelima, rancangan tata letak, dan lain-lain. Efektif, efisien, dan produktivitas. Efektif adalah lebih menekankan pada pencapaian sasaran tanpa memperhitungkan output. Efisien adalah penekanan pada pencapaian sasaran, juga menekankan penggunaan input seminimal mungkin. Dan produktivitas adalah kemampuan mendapatkan hasil yang diinginkan dengan sedikit waktu dan usaha. Selanjutnya ada pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas yaitu
sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah produktivitas sudah berjalan dengan baik atau belum. Cara meningkatkan produktivitas. Pertama, menaikkan output dengan input tetap. Kedua, menurunkan input dengan output tetap. Ketiga, menaikkan output dengan menurunkan input. Faktor pengaruh tingkat produktivitas. Pertama, ada tenaga kerja. Kedua, modal atau mesin dan peralatan lainnya. Ketiga, manajemen. Keempat, kewirausahaan dan entrepreneurship. Selanjutnya ada industri dan operasional. Penciptaan barang dan jasa secara nasional dikelompokkan ke dalam 3 sektor antara lain. Sektor primer atau ekstraktif adalah industri yang berorientasi alam yang membutuhkan usaha manusia yang sangat sedikit. Contohnya, pertanian, kehutanan, perikanan, hortikultura, dan yang lain. Kedua ada sektor manufacturing. Adalah sektor yang bergerak dalam mentransformasikan bahan baku menjadi produk jadi dengan bantuan mesin dan tenaga kerja. Barang jadi bisa berupa barang konsumsi dan barang-barang. Contohnya tekstil, bahan kimia, industri gula, industri kertas, dan lain-lain. Ketiga ada sektor tertier, merupakan penyedia layanan berupa jasa. Contohnya, industri perdagangan besar, retail, transportasi dan distribusi, perbankan, keuangan, asuransi, perawatan, kesehatan, rekreasi dan pariwisata, dan hiburan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.